Shalom bagi kita semuanya, kembali bersama dengan saya di channel Awal dan Akhir. Ini sedikit saya akan membahas yaitu tentang keponakan Abraham yang bernama Lot, di mana sebagian orang hanya ikut arus di dalam kehidupan, bahkan pilihan-pilihan mereka. Bila mereka dapat mengumpulkan keinginan untuk memilih, cenderung mengikuti jalan dengan perlawanan paling sedikit. Sama seperti Lot, keponakan daripada Abraham, adalah orang yang semacam itu. Ya, dimana sebelumnya kita tahu bahwa pada zaman Abraham, pemilik domba dan sapi dapat memperoleh kekayaan besar. Dan kita tahu bahwa Abraham ini adalah orang yang senantiasa diberkati oleh Allah sendiri, di mana kekayaan Abraham tidak hanya meliputi perak dan emas, namun juga ternak. Binatang-binatang ini merupakan komoditas berharga, dapat digunakan untuk makanan, pakaian, bahan pembuat tenda, dan hewan kurban. Hewan-hewan itu juga kerap ditukar dengan barang-barang dan jasa-jasa lainnya. Abraham dapat melihat kekayaannya bertambah dan berlipat ganda setiap hari. Maka untuk itu, dia juga memiliki keponakan, yaitu bernama Lot, di mana hal itu bisa kita melihat di dalam Kejadian pasal 13, ya. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18, di mana kita bisa melihat bagaimana jikalau keponakannya ini kelak pasti akan terjadi masalah di antara keduanya. Mereka akan memiliki yang namanya bagian dari hasil, ya, apa yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Di mana dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana Abraham menghadapi kemungkinan konflik dengan keponakannya Lot. Maka Abraham mengambil inisiatif untuk mengatasi perselisihan. Dia memberi Lot kesempatan untuk memilih lebih dahulu. Walaupun Abraham lebih tua, dia mempunyai hak untuk memilih atau menentukan terlebih dahulu, ya, ataupun menentukan apa yang menjadi bagian daripada Lot. Tetapi Abraham juga menunjukkan kesediaan untuk menghadapi risiko ditipu ketika dia mempersilahkan keponakannya Lot untuk memilih. Teladan dari Abraham menunjukkan kepada kita sebenarnya bagaimana menanggapi situasi-situasi keluarga yang sulit. Ya, itu pertama, kita harus mengambil inisiatif untuk memecahkan konflik. Dan yang kedua, kita juga harus membiarkan orang lain memilih lebih dahulu, meskipun itu berarti kita tidak memperoleh apa yang kita inginkan. Dan yang ketiga, tempatkan kedamaian dalam keluarga di atas keinginan-keinginan pribadi kita. Ya, karena banyak orang sekarang kadangkala lebih mementingkan keinginan-keinginannya dibandingkan dengan keinginan orang lain. Jadi dikelilingi oleh lingkungan yang bermusuhan, gembala-gembala Abraham dan Lot seharusnya bersatu. Sebaliknya, mereka membiarkan iri hati yang picik memecah belah mereka. Situasi serupa terjadi sekarang ini. Orang-orang Kristen seringkali bertengkar, sementara iblis sedang bekerja di sekitar mereka. Ini adalah sesama saudara seiman yang senantiasa mencari konflik dan suka merendahkan satu dengan yang lain, sehingga mereka mempermalukan diri sendiri dan mempermalukan nama Tuhan. Jadi persaingan, percecokan, dan ketidaksepakatan di antara orang-orang percaya dapat bersifat menghancurkan dengan 3 cara. Itu pertama, hal-hal tersebut merusak niat baik, kepercayaan, dan perdamaian, yaitu dasar-dasar dari hubungan baik manusia. Ya.
Karena kita bisa melihat sampai saat ini banyak orang yang suka merendahkan orang lain, merendahkan pengajaran yang lain, dan menganggap bahwa dialah yang paling benar. Padahal kalau kita telusuri di dalam kitab suci bahwa yang benar hanya satu, yaitu Allah itu sendiri. Dan yang menjadi petunjuk manusia adalah kitab suci itu sendiri. Dan yang kedua, hal itu merintangi kemajuan ke arah tujuan-tujuan yang penting. Baru yang ketiga, hal itu juga membuat kita mementingkan diri dan bukan mementingkan kasih. Yesus mengerti betapa percekcokan di antara saudara-saudara dapat begitu merusak dalam doa terakhirnya. Sebelum ia dikhianati dan ditangkap, Yesus meminta kepada Allah agar para pengikutnya menjadi satu. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat di ayatnya yang 10 sampai ayatnya yang ke-11 dalam Kejadian pasal 13 tadi, karakter Lot ditunjukkan oleh pilihan-pilihannya. Dia mengambil bagian terbaik dari tanah itu, walaupun itu berarti ia akan tinggal di dekat Sodom, kota yang terkenal dengan dosanya. Dia serakah, menginginkan yang terbaik untuk dirinya sendiri, tanpa memikirkan kebutuhan-kebutuhan pamannya Abraham atau unsur keadilan. Karena kita lihat bahwa manusia kebanyakan melihat apa yang di depan mata. Mereka mau yang instan. Ya, mereka mau bahwa ini akan memperkaya diri mereka tanpa melihat orang lain. Sehingga mereka lupa melihat kepada sumber berkat. Mereka lupa untuk melihat ya bahwa ada sesuatu hal yang lebih berharga di masa depan dibandingkan kenyamanan sesaat. Banyak juga orang yang kehilangan imannya oleh karena kenyamanan sesaat, bahkan menjual imannya oleh karena harta yang ada di depan mata, oleh karena kedudukan ya, ataupun jabatan, ataupun keinginan daging. Tetapi saat ini kita bisa melihat bagaimana karakter daripada Lot ini, ya, di mana hidup memberikan serangkaian pilihan sebenarnya. Kita juga dapat memilih yang terbaik sementara mengabaikan kebutuhan dan perasaan orang lain. Tetapi pilihan semacam ini seperti yang ditunjukkan dalam kehidupan Lot membawa kepada berbagai kesulitan. Bila kita berhenti membuat pilihan sesuai petunjuk Allah, opsi kita satu-satunya adalah membuat pilihan ke arah yang salah. Kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Lot. Ya. Kita tahu bahwa padang rumput yang baik dan persediaan air tampak seperti pilihan yang bijaksana bagi Lot pada mulanya. Namun ia gagal menyadari bahwa Sodom yang jahat dapat memberinya pencobaan yang cukup kuat untuk menghancurkan keluarganya. Apakah Anda memilih untuk tinggal atau bekerja di Sodom? Walaupun Anda mungkin cukup kuat untuk menolak godaan-godaan, anggota lain dari keluarga Anda mungkin tidak. Sementara Allah memerintahkan kita untuk menjangkau orang-orang di Sodom yang ada di sekitar kita. Kita harus berhati-hati untuk tidak menjadi seperti orang-orang yang kita berusaha jangkau itu. Ataupun keluarga kita. Jangan mereka seperti orang-orang yang akan kita jangkau. Kita harus jaga sama seperti Abraham. Menjaga keluarganya. Menjaga keponakannya. Ya. Sedangkan di ayat 4-16 kita bisa melihat ya, ada satu nama yang pada waktu itu memiliki pengaruh yang bernama Kedorlaomer. Dan mengapa ia begitu penting? Karena pada zaman Abraham sebagian besar kota memiliki raja mereka sendiri. Ya, jadi kita bisa melihat ya bagaimana pada akhirnya di mana ketika ia mengalahkan Sodom, ia menawan Lot, keluarganya dan harta bendanya. Abraham dengan hanya 318 orang mengejar pasukan Kedorlaomer dan menyerangnya di dekat Damsyik. Dengan pertolongan Allah,
Abraham mengalahkan mereka dan membawa kembali Lot, keluarganya, serta harta benda mereka. Karena kita tahu bahwa janji dan penyertaan Allah kepada Ibrahim dan keturunannya itu bersifat ya dan amin. Ya. Jadi karena keinginan Lot yang serakah untuk mendapatkan segala sesuatu yang terbaik, ya, ia membawa mereka pergi, ya. Dia masuk ke dalam lingkungan yang berdosa. Keinginannya yang menyala-nyala akan kekayaan dan kesuksesan harus ia bayar dengan kebebasan dan kesenangannya. Sebagai tawanan dari Kedorlaomer, dia menghadapi siksaan, perbudakan, atau kematian dengan cara yang sama. Kita dapat tergoda untuk melakukan hal-hal atau pergi ke tempat-tempat yang kita tidak boleh. Kekayaan kita yang kita rindukan itu menawan. Kekayaan dapat menggoda dan memperbudak kita bila motif kita tidak sesuai dengan keinginan Allah. Peristiwa ini melukiskan dua dari karakteristik Abraham, bahwa dia memiliki keberanian yang berasal dari Allah. Waktu menghadapi musuh yang sangat kuat, dia menyerang. Ya. Dan yang kedua juga, dia sudah mempersiapkan diri. Dia telah mengambil waktu untuk melatih orang-orangnya untuk menghadapi konflik yang kemungkinan terjadi. Kita tidak pernah mengetahui kapan kita akan dipanggil untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sulit seperti Abraham. Kita hendaknya siap untuk menghadapi waktu-waktu tersebut dan mengambil keberanian dari Allah ketika waktu-waktu itu tiba. Ketika Abraham mendengar bahwa Lot menjadi tawanan, dia segera berusaha untuk menyelamatkan keponakannya. Tentu akan lebih mudah dan aman kalau tidak terlibat. Tetapi karena Lot berada dalam masalah yang serius, Abraham segera bertindak. Kadang-kadang kita harus terlibat dalam situasi yang kacau dan menyakitkan dalam rangka menolong orang lain. Kita harus bersedia bertindak cepat ketika orang lain membutuhkan pertolongan kita. Jadi kita lihat mengapa hal itu terjadi, karena kita lihat tadi pilihan yang dipilih oleh si Lot, dan ada juga hubungan yang sangat dekat dengan Abraham karena sewaktu masih kecil Lot kehilangan ayahnya. Meskipun hal ini pasti berat baginya, dia tidak ditinggalkan tanpa tokoh panutan yang kuat, yakni kakeknya Terah dan pamannya Abram yang membesarkannya. Namun Lot tidak mengembangkan perasaan memiliki tujuan seperti mereka. Sepanjang hidupnya, dia begitu terikat dengan masa kini sehingga tampaknya ia tidak mampu melihat berbagai konsekuensi dari tindakan-tindakannya. Sangat sulit untuk membayangkan seperti apa hidupnya tanpa perhatian cermat Abraham dan campur tangan Allah. Pada saat Lot tidak lagi diberitakan, kehidupannya sudah berubah menjadi buruk. Dia sudah demikian bercampur dengan budaya penuh dosa pada zamannya, sehingga ia tidak ingin meninggalkannya. Hanyutnya dia dalam dosa akhirnya membawa dia pada arah yang tertentu, kehancuran. Kemudian anak-anak perempuannya melakukan incest dengannya. Meskipun demikian, ya, Lot disebut benar. Dalam Perjanjian Baru, di dalam 2 Petrus 2 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8, di situ sangat jelas ya dikatakan, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Jadi di situ kita bisa melihat ya bahwasanya dia dikatakan sebagai orang yang benar di tengah-tengah orang yang akan dikenakan murka Allah. Ya. Kita juga bisa melihat bagaimana
pernah kejadian ketika Ruth, seorang keturunan Moab, adalah leluhur Yesus. Meskipun Moab dilahirkan sebagai akibat hubungan insest antara Lot dengan salah satu anak perempuannya sendiri, kisah Lot memberi kita harapan bahwa Allah mengampuni dan sering memunculkan keadaan yang positif dari kejahatan, di mana kita tahu bahwa Allah adalah kasih, Allah adalah pengampun bagi setiap orang yang mengakui akan keberadaannya. Kemana arah hidup Anda saat ini? Apakah kita menuju kepada Allah atau menjauhinya? Bila Anda seorang yang suka ikut arus, memilih Allah tampaknya sulit, namun itulah pilihan yang menempatkan semua pilihan yang lain dalam terang yang berbeda. Jadi saat ini saya menganggap dan saya merindukan bagaimana supaya kita jangan salah memilih, ya, karena kita tahu bahwa ketika kita memilih maka kita akan mengambil keputusan dan kita akan siap menerima konsekuensi dari apa yang menjadi pilihan kita. Jadi sebesar pun kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita, ya, walaupun Yesus Kristus mengasihi kita, ya, peduli dengan kita, tetapi kalau hati kita juga belum kita siapkan untuk menerima kasih Tuhan, kita tetap sama seperti orang-orang yang tidak mau bertobat, yang hanya mementingkan diri sendiri. Untuk itu, mari mulai sekarang kita ambil satu tekad bagaimana supaya kita akan mengubah dan kembali kepada pandangan Allah itu sendiri. Mari kita juga senantiasa memperhatikan lingkungan kita. Mari juga senantiasa kita memperhatikan keluarga kita, sama seperti Abraham, di mana ada waktunya ia memberikan waktunya, waktu yang terbaik ketika keluarganya membutuhkannya. Dan melalui sharing-sharing kita pada saat ini, dan ataupun melalui pemberitaan kebenaran pada saat ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.